Ikat dengan baju, singkirkan semua musuh-musuh. Rakyat pasti menang melawan penindasan. Rakyat kita pasti akan menang. Rakyat pasti menang merebut kedaulatan. Rakyat kita pasti akan menang. Ayo kawan-kawan, revolusi, revolusi sampai mati. Demokrasi, demokrasi. Ayo kawan-kawan. Lanjut, lanjut. Ini motor di depan dibakar ya. Pan dibakar ya. Itu motor siap-siap korban. Tersangka hobinya mana itu? Bagi keresahan masyarakat, hari ini kita hadirkan dalam depan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang masih berada di belakang, ayo kawan-kawan masih di jalan, maju semuanya. Yang di jalan, ayo kawan. Semua berada dalam barisan. Tanpa terkecuali. Ayo kawan. Oke, untuk silakan kawan-kawan untuk berada bersama. Ayo yang boleh terbang di sebelah kanan sebelah kanan. Ayo. Terbang yang masih di bawah. Kawan, sekali lagi sebelum saya memulai, saya ingatkan sekali lagi untuk kawan-kawan kita mahasiswa yang menggunakan helmet tetap berada di posisi barisan paling depan, dan selanjutnya diikuti oleh kawan-kawan kita yang membawa poster, terus yang bertugas membawa untuk perempuan yang merawat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada yang semangat kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang saya hormati abang-abang pihak kepolisian Republik Indonesia yang senantiasa masih tetap menjalankan salah satu dari tugas pokok dan fungsinya untuk mengawal kami adik-adik mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi hari ini di depan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang bisa saya bacakan rekan-rekan seperjuangan yang masih tetap eksis, yang masih tetap semangat, masih kuat untuk hari ini hadir di depan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawal aspirasi rakyat Indonesia. Kami baru selesai melakukan aksi demonstrasi di depan Polda Metro Jaya, dan kemudian kami menuju titik selanjutnya yaitu di depan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami hari ini yang tergabung dari mahasiswa pemuda tentunya hari ini hadir di depan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka beberapa persoalan yang saat ini di
dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kawan-kawan. Yakni terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, kawan-kawan. Tentunya kami mau menyampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi bahwasanya kehadiran kami di sini terkait dengan persoalan pertemuannya wakil pimpinan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Saudara Alexander, dan Saudara Eko selaku dugaan keterlibatan tindak pidana korupsi, kawan-kawan. Maka tentunya hari ini kami melakukan aksi demonstrasi. Yang pertama, kami hadir di depan Polda Metro Jaya meminta dan tegas kepada Polda Metro Jaya untuk mampu menindaklanjuti terkait tindakan pelanggaran melawan hukum atau extraordinary crime itu sendiri, kawan-kawan, terkait keterlibatan atau dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Saudara Eko itu sendiri, kawan-kawan. Dan kemudian kami memberikan support terhadap Polda untuk tentunya mampu memproses kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Saudara Eko. Lalu kemudian kami hadir di depan Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga yang kami percayakan, lembaga yang dipercayakan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk mampu menyelesaikan segala persoalan kasus tindak pidana korupsi di bangsa ini, kawan-kawan. Terkait dengan pertemuan antara Saudara Eko dan Alexander, tentunya itu merupakan salah satu tindakan yang kemudian kami mencurigai ada perbuatan khusus yang dilakukan atau dibangun oleh dua belah pihak, kawan-kawan. Padahal kita tahu bersama bahwa Saudara Eko saat ini lagi dalam proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Saudara Eko itu sendiri, kawan-kawan. Namun ada pertemuan khusus bersama Saudara Alexander selaku wakil pimpinan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka tentunya merupakan ada kejanggalan yang kemudian kami mencurigakan. Sepakat tidak, kawan-kawan? Maka tentunya lewat kehadiran kami hari ini, kami menyampaikan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan para jajaran, tentunya tindakan yang dilakukan oleh wakil pimpinan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu tindakan yang melanggar kode etik itu sendiri, kawan-kawan, sesuai amanat undang-undang, kawan-kawan. Sepakat tidak, kawan-kawan? Maka dengan tegas kami yang tergabung dari berbagai macam mahasiswa dari beberapa kampus, tentunya kami mendukung Dewan Kehormatan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera mengambil tindakan melakukan sidang etik terhadap Saudara Alexander Marta, kawan-kawan. Semangat ya, kawan? Jika hari ini Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mampu melakukan hal ini, maka tentunya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi semakin menurun, kawan-kawan. Sepakat tidak, kawan-kawan? Maka tentunya untuk menjaga nama baik lembaga, untuk mempertegaskan kembali lagi hukum di bangsa ini, maka tentunya segala tindakan kebijakan yang melanggar atau melawan hukum sudah seharusnya dijalankan sesuai dengan hukum itu sendiri, kawan-kawan. Karena kita tahu negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana amanat dalam undang-undang pasal 1 ayat 3, kawan-kawan. Sekali lagi, kawan-kawan, mungkin cukup sekian narasi atau pembuka dari saya
Saya akan memberikan kesempatan kepada orator selanjutnya untuk menyampaikan atau memaparkan terkait persoalan yang hari ini kita sampaikan depan Komisi Pemberantasan Korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Berapa jumlah kita kawan-kawan? Berapa jumlah kita kawan-kawan? Tentu semangat kita satu, jumlah kita satu, dan tuntutan kita satu hari ini kawan-kawan. Yang pertama, kita sampaikan ucapan terima kasih dan hormat kepada para anggota kepolisian yang senantiasa mengawal agenda-agenda kerakyatan, agenda-agenda kemahasiswaan hari ini dalam rangka melakukan aksi demonstrasi. Dan juga kami sampaikan rasa hormat kepada para pimpinan KPK, wakil KPK, dan beberapa komisioner serta seluruh pegawai KPK di siang menjelang sore hari ini. Dan kawan-kawanku seperjuangan, kawan-kawan seideologi yang masih konsisten dan komitmen menyuarakan apa yang menjadi persoalan-persoalan di bangsa dan negara yang kita cintai hari ini kawan-kawan. Kawan-kawanku sebangsa dan setanah air, perlu kita sampaikan secara seksama supaya para pimpinan dan seluruh komisionernya tahu bahwa kita hadir dan datang di depan gedung KPK dengan satu kasus dan satu persoalan yang serius. Hari ini yang sedang hangat dibicarakan oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yaitu pertemuan terbatas yang dilakukan oleh salah satu oknum pimpinan KPK dengan salah satu pelaku korupsi, yakni mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Saudara Eko Darmanto, melakukan pertemuan terbatas dengan wakil pimpinan KPK, Saudara Alexander Marwata, saudara-saudara sekalian. Hal ini sangat mengejutkan bagi kita semua. Sebab kenapa kawan-kawan semua? Lembaga Pemberantasan Korupsi atau KPK, kita percaya bahwa KPK ditugaskan oleh undang-undang untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme sampai ke akar-akarnya kawan-kawan. Maka yang menduduki jabatan-jabatan ini adalah bukan orang-orang sembarangan kawan-kawan. Orang yang melalui tahapan-tahapan yang cukup rumit kawan-kawan, oleh orang-orang yang diseleksi oleh seluruh rakyat Indonesia kawan-kawan semua. Tentu integritasnya sangat teruji kawan-kawan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saudara Alexander Marwata selaku wakil pimpinan KPK, dia telah mencederai nilai-nilai integritas itu sendiri kawan. Dia telah mencoreng nama baik daripada lembaga anti rasuah ini kawan-kawan semua. Dia telah merusak citra dan martabat daripada lembaga KPK ini kawan-kawan semua. Sebab kenapa dia diduga kuat melindungi para pelaku-pelaku kejahatan yang berkeliaran di bangsa dan negara ini kawan-kawan semua. Betul nggak kawan-kawan? Betul nggak kawan-kawan semua? Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, perlu kita ketahui bersama bahwasannya Saudara Eko Darmanto, mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, dicopot oleh Dirjen Bea Cukai karena dia diduga melakukan tindakan
gratifikasi ataupun tindakan pidana pencucian uang senilai 37,7 miliar kawan-kawan semua. Hal itu dibuktikan dengan berdasarkan LHKPN-nya yang sangat meningkat, dan itu sangat tidak wajar kawan-kawan semua. Dengan kehidupan yang mewah, dengan fasilitas yang luar biasa yang dia dapatkan kawan-kawan semua, dan persoalan itu ditangani oleh KPK, saudara-saudara sekalian. Tetapi yang mengejutkan bagi kita semua bahwa saudara Alexander Marwata diduga melakukan pertemuan terbatas dengan saudara pelaku korupsi kawan-kawan semua, yakni adalah Eko Darmanto yang merupakan mantan Bea Cukai Yogyakarta kawan-kawan semua. Betul kawan-kawan? Lalu muncul pertanyaan kita, ada apa di balik semua ini? Kenapa mereka melakukan pertemuan itu? Apa yang mereka bicarakan? Apa yang mereka bahas kawan-kawan semua? Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, menimbulkan kecurigaan bagi rakyat Indonesia, bagi kita mahasiswa kawan-kawan semua. Maka kita datang di sini untuk mengkonfirmasi secara langsung kepada saudara yang bersangkutan, Wakil Ketua KPK, saudara Alexander Marwata. Sebab kenapa kawan-kawan semua? Ketua dan para wakil serta komisioner KPK dia terikat dengan peraturan kode etik kawan-kawan semua. Mereka terikat dengan peraturan kawan-kawan semua, sehingga kemudian mereka tidak sembarangan melakukan pertemuan dengan para dugaan tindak pidana korupsi untuk kawan-kawan semua. Maka dari itu kita meminta kepada Dewan Pengawas KPK untuk segera memeriksa saudara Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK. Segera proses. Oke kawan-kawan, sebelum saya melanjutkan, saya minta kepada seluruh masa aksi, mahasiswa dan pemuda semuanya berada di belakang spanduk. Kawan-kawan, coba bergeser langsung. Kawan-kawan masih di luar yang merasa diri sebagai mahasiswa masa aksi, tolong bergabung kawan-kawan. Tolong bergabung bersama teman-teman yang lain. Bergabung bersama teman-teman yang lain. Bergeser lagi kawan-kawan. Hari ini kita harus tunjukkan keseriusan kita, komitmen kita, kesulitan kita di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa apa yang menjadi tuntutan kita, apa yang menjadi aspirasi kita hari ini, ini adalah persoalan yang sangat serius, persoalan yang harus ditangani dan ditindaklanjuti oleh KPK itu sendiri kawan-kawan. Sebab kenapa? Ini menyangkut harga diri, marwah dan martabat daripada lembaga antirasuah itu sendiri kawan-kawan. Betul gak kawan-kawan? Maka dari itu saya minta kawan-kawan semua dengan hormat, supaya juga untuk mempersingkat dan mempercepat kawan-kawan masa aksi segera bentuk barisan yang rapi, bentuk barisan yang kokoh kawan-kawan. Kawan-kawan yang di luar atau yang masih di belakang spanduk, tolong segera bergabung sama teman-teman yang lain. Oke kawan-kawan mahasiswa, tetap semangat, satu instruksi, satu komando, satu suara kawan-kawan. Jangan ada yang melakukan gerakan tambahan, jangan sampai ada penyusup, jangan sampai ada yang memprovokasi gerakan kita di siang menjelang sore hari ini kawan-kawan.
Oleh karena itu, sekali lagi perlu kami sampaikan secara bersama, ini adalah aspirasi kami mahasiswa dan pemuda. Ini adalah keresahan rakyat Indonesia. Ini adalah keresahan pemuda Indonesia terhadap perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK, yaitu melakukan pertemuan terbatas dengan saudara Eko Darmanto yang diduga melakukan tindakan gratifikasi dan pencucian uang senilai 37,7 miliar kawan-kawan semua. Betul ya kawan-kawan? Hal ini perlu kita sampaikan kepada pimpinan KPK dan juga kepada Dewan Pengawas KPK supaya melakukan gelar perkara ataupun rapat terbatas untuk menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi kita hari ini kawan-kawan. Karena kenapa kawan-kawan? Kalau persoalan ini dibiarkan, kalau persoalan ini terus dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan para anggota-anggota KPK yang lain melakukan hal yang sama kawan-kawan semua. Betul tak kawan-kawan? Tidak menutup kemungkinan pimpinan KPK beserta jajarannya melakukan pertemuan, menggelar pertemuan, berbicara empat mata dengan orang-orang yang diduga melakukan tindakan kejahatan, yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme kawan-kawan semua. Betul tak kawan-kawan? Maka demonstrasi hari ini sebagai langkah ataupun upaya kita sebagai mahasiswa untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi, perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh manusia-manusia yang ada di dalam KPK ini kawan-kawan semua. Betul nggak kawan-kawan? Karena kenapa kawan-kawan? Salah satu semangat reformasi itu adalah berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi dengan satu tujuan kawan-kawan, yaitu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme kawan-kawan. Itu adalah semangat awal, cita-cita awal daripada berdirinya gedung KPK. Maka tidak sembarang orang juga yang berhasil memimpin KPK kawan-kawan semua. Tentu mereka harus diuji di DPR sana kawan-kawan, harus diseleksi secara ketat. Karena kenapa? Yang berhak memimpin KPK adalah harus orang-orang yang memiliki integritas yang kuat kawan-kawan semua. Harus orang yang benar-benar jujur, harus orang yang benar-benar mau memberantas korupsi dari Sabang sampai Merauke. Itu adalah secara garis besar semangat daripada KPK itu sendiri kawan-kawan. Lalu kemudian mereka diberikan anggaran yang cukup besar oleh negara, diberi kepercayaan oleh rakyat Indonesia, dibekali dengan peraturan dan perundang-undangan supaya mereka ini tidak keluar daripada apa yang menjadi tupoksinya kawan-kawan, supaya KPK bekerja sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku kawan-kawan. Tetapi tidak bagi saudara Alexander Marwata selaku wakil pimpinan KPK kawan-kawan semua. Justru dia melakukan tindakan kejahatan biasa kawan-kawan. Dia melakukan pertemuan dengan saudara Eko Darmanto yang diduga telah melakukan tindakan gratifikasi dan pencucian uang yang sangat merugikan rakyat dan negara kawan-kawan. Apakah persoalan ini terus kita biarkan? Tentu tidak kawan-kawan. Maka kita mendorong dan mendukung Dewan Kehormatan KPK atau Dewan Kode Etik supaya supaya diproses dan diperiksa dan diadili sesegera mungkin. Betul nggak kawan-kawan? Karena orang-orang semacam ini tidak pantas lagi
menduduki jabatan yang sangat strategis seperti KPK, kawan-kawan. Kita membutuhkan orang-orang yang benar-benar bersih, orang-orang yang benar-benar berbicara berintegritas untuk memimpin KPK maupun wakil KPK ini. Betul nggak kawan-kawan? Mas semangat kawan-kawan, mas semangat kawan-kawan. Berapa jumlah kita kawan-kawan? Saudara-saudaraku sebangsa dan senayu, kawan-kawan mahasiswa, pemuda dari berbagai kampus, perlu saya tekankan sekali lagi dan perlu saya sampaikan sekali lagi bahwasanya ini adalah jilid pertama kita menggelar aksi. Ini adalah sebagai pemantik, ini adalah sebagai pembuka bahwasanya kami akan melakukan konsolidasi besar-besaran dari seluruh kampus, dan kami akan berlipat ganda dan akan menduduki KPK sampai saudara Alexander diperiksa secara hukum sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Sepakat kawan-kawan? Sebab kenapa kawan-kawan? Kita sebagai mahasiswa memberikan kepercayaan penuh terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, bekerja sesuai dengan tupoksinya tanpa ada gerakan tambahan, tanpa ada pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang diduga melakukan korupsi. Tetapi selama ini justru mereka melabrak aturan kawan-kawan. Dan ironisnya lagi, mereka itu juga diproses kawan-kawan. Lalu muncul pertanyaan kita, saudara Eko Darmanto ini adalah sangat kuat kawan. Ada raksasa besar di belakangnya, ada oknum-oknum penegak hukum yang mendekati di belakangnya kawan. Sehingga sampai sekarang tidak sedikit pun tersentuh oleh hukum kawan-kawan semua. Salah satunya kuat dugaan kami yang mendukung saudara Eko Darmanto adalah saudara Alexander yang merupakan wakil KPK itu sendiri kawan-kawan. Betul nggak kawan-kawan? Maka di kesempatan ini juga kita meminta kepada seluruh penegak hukum, salah satunya Kapolda Metro Jaya sebagai lembaga penegak hukum yang independen, untuk segera memanggil dan memeriksa saudara Alexander Marwata karena diduga kuat melindungi pelaku-pelaku kejahatan, pelaku-pelaku yang merongrong kehidupan berbangsa dan bernegara, pelaku-pelaku yang memakan uang rakyat, pelaku-pelaku yang merusak citra dan nama baik lembaga-lembaga penegak hukum kawan-kawan semua. Maka orang-orang semacam ini tempat dan pantasnya dia itu adalah harus dicegahkan di dalam penjara kawan-kawan. Tetapi hari ini kita sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh wakil KPK itu sendiri kawan-kawan. Maka melalui gerakan ini dan gerakan yang selanjutnya, kita meminta kepada Dewan Pengawas KPK, bahkan kepada Presiden Joko Widodo, untuk segera mencopot dan pecat secara tidak terhormat saudara Alexander Marwata karena dia telah mencari dan melakukan perbuatan dan tindakan melawan hukum kawan-kawan semua. Betul ya kawan-kawan? Semangat kawan-kawan. Jadi saya minta kawan-kawan yang perempuan, mahasiswa, kalau ada yang mau menyampaikan aspirasinya atau dengan kesannya, tolong naik segera di atas mobil komando. Kawan-kawan yang perempuan, mahasiswa atau pemuda yang mau orasi, ayo naik di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
seperti apa yang disampaikan oleh orator sebelumnya, bahwasanya pada hari ini kita ingin mengkritisi beberapa pemikiran kita pada hari ini, bagaimana kita ketahui bahwasanya Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK pada hari ini telah melakukan pertemuan terbatas oleh Eko. Kami mencederai KPK yang secara tidak langsung memberantas korupsi, karena kita ketahui bahwasanya Eko Darmanto telah melakukan tindak pidana korupsi seperti ayam sebesar 37,7 miliar. Hal tersebut sungguh sangat disayangkan ketika Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melakukan pertemuan terbatas. Tentu saja kita sebagai mahasiswa dan juga masyarakat kemudian merasa kecewa karena hal tersebut merusak daripada independensi KPK pada hari ini. Betul-betul kawan, sangat disayangkan sekali ketika pejabat menyalahgunakan jabatannya sehingga kemudian pertemuan terbatas oleh pelaku korupsi. Hal tersebut sungguh mengecewakan hati masyarakat, hati mahasiswa, hati pemuda Indonesia. Betul-betul kawan-kawan, kita tidak ingin negara ini ditemani oleh oknum-oknum yang akan mementingkan kepentingan pribadi, melakukan tindak pidana korupsi. Tentu saja hal tersebut sangat mengecewakan kawan-kawan. Tadi kita juga sudah melakukan aksi membaca di Polda Metro Jaya. Sebelum itu juga Polda Metro Jaya menangkap acara Omaka segera diambil kawan-kawan. Kemudian kita meminta kepada Dewan Pengawas KPK pada hari ini untuk segera memanggil Alexander Marwata karena dia menyalahi kode etik. Betul-betul kawan-kawan, sangat disayangkan ketika ada pejabat melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Seharusnya Alexander wajib menjaga layak KPK, menjaga independensi KPK pada hari ini kawan-kawan. Tapi nyatanya mereka mengadakan pertemuan terbatas pada hari ini. Kita juga harus tahu Alexander Marwata ini melakukan pertemuan untuk kepentingan pribadinya saja kawan-kawan. Untuk melindungi saudara Eko. Kita tidak ingin pada hari ini Eko yang berkaitan dengan Marwata bebas berkeliaran kawan-kawan. Kita harus tangkap betul kawan-kawan. KPK itu juga harus menindak tegas Alexander Marwata kawan-kawan. Ini juga ada semua berdoa. Apa benar? Semua bersini, semua rapikan barisan, semua yang di belakang, ayo rapikan semua barisan. Kita akan menyaksikan mereka berdua adalah sama-sama alumni STAN. Di saat Eko terseret kasus korupsi, seharusnya saudara Alexander dilarang menemui Eko karena Alexander terikat kode etik dari KPK itu sendiri. Alexander dengan cara menyalahgunakan jabatan atau kewenangannya dengan mudahnya menemui koruptor atas nama saudara Eko ini. Kemudian si Alexander Marwata sudah terbukti dan mengakui juga bahwa AM selaku wakil ketua pimpinan KPK telah menemui saudara Eko secara langsung. Padahal Eko sedang berperkara di KPK. Alexander pun dikasih bagi tersangka oleh KPK karena diduga telah melakukan pelanggaran kode etik. Kasih bagi tersangka. Dan pada akhirnya mereka berdua, saudara Alexander dan saudara Eko, sama-sama ditahan dan diadili.
Kembali terus lagi. Tangkap. 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 Dan hadiri saudara Alexander Marwata. Ayo sama-sama diserahkan lagi. Tangkap, tangkap, tangkap. Oke, kawan-kawan semua, itu adalah hasil bertiga berulang kode etik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. AM selaku wakil ketua KPK merasa punya jabatan dengan entengnya memenuhi saudara Eko selaku pihak yang berperkara di KPK Agama. Selaku wakil ketua KPK, Alexander terikat ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf A dan B Peraturan Dewan Pengawas KPK nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode etik perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi dan menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan nilai dasar integritas setiap insan komisi dilarang. Pertama, mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkara sedang ditangani oleh komisi, kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan pimpinan atau alasan langsung. Kedua, menyalahgunakan jabatan atau wewenang yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan komisi yang baik dalam pelaksanaan tugas maupun kepentingan pribadi atau wewenang. Pasal 36 huruf A dan B junto pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagaimana dimuat dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang pertama mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara korupsi yang sedang ditangani oleh KPK. Kedua, menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga saudara maupun garis keturunan. Pasal 65 yang berbunyi setiap anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana penjara paling lama 6 tahun 20 tahun. Baik teman, sekian aksi keterikan kami yang sudah kami tampilkan bahwa kita lagi minta kepada Dewan Pengawas untuk segera melakukan surat etik menghadap kita bahwa saudara Alexander Marwata dipecat sebagai pimpinan baru. Semoga Allah. Dan kita juga minta kepada aparat penegak hukum guna kejadian tersebut. Dan kita minta kepada aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan tindak pidana atas penyalahgunaan yang disebutkan. Bahwa jelas sudah diatur dalam bayangannya bahwa pimpinan dari KPK sendiri dilarang menemui orang yang berperkara. Tetapi apa? Beliau menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya. Karena apa? Karena mereka adalah salah satu dari alumni satu perguruan tinggi Islam, perguruan tinggi Islam atau sekolah tinggi angkatan sementara sementara. Bahwa pesan harapan kami kepada Dewan Pengawas Kode Etik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera diproses atau diserang kode etik. Bahwa jelas beberapa kasus sebelumnya juga sudah jelas bahwa dalam Komisi Pemberantasan Korupsi terjadi cara kemarin sebagaimana sudah dipublis media bahwa militan KPK dan kemudian pimpinan KPK sebagai putih mauli
telah diduga melakukan pemerasan terhadap tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Bahwa dengan tegas kita minta pimpinan berjalan pengawas KPK sendiri guna memecat saudara Alexander Marwata dari wakil menteri Pemberantasan Korupsi. Baik, mungkin itu adalah aksi setrika dari saya dan orasi dari saya. Selanjutnya saya bersama para tersebut. Terima kasih. Selamat berjalan, selamat berjalan bersama. Mulai